Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mohon pimpinan Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari dalam kehidupan kami. Kembali pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya memimpin setiap kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami yang menuntun hari-hari di dalam kehidupan kami. Biarlah kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan kiranya juga mengurapi dengan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu, demikian nats pembimbing kita. Tema yang akan kita renungkan adalah masa depan yang indah. Saudara, setiap orang tanpa terkecuali di dalam dunia ini punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah atau masa depan yang indah. Dan saya yakin setiap kita pun merindukan akan masa depan yang indah, masa depan yang baik di dalam kehidupan kita. Demi meraih masa depan yang cerah itu, masa depan yang baik, yang indah itu, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, dengan harapan bahwa suatu hari kelak anak-anak mereka juga mendapat hal yang terbaik, masa depan mereka, masa depan hidupnya dapat terjamin. Nah saudara, inilah yang digambarkan bagaimana orang berusaha ingin mendapatkan suatu hal yang baik tentang masa depannya. Suatu kali Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemuda ditanya oleh gurunya,
Gurunya bertanya, "Apa tujuan hidupmu?" Dengan mantap anak muda ini menjawab, "Ada 4 kapa." "Maksudnya apa?" tanya gurunya. "Ya, tujuan hidup saya adalah kuliah, kerja, kaya, dan kawin." Mendengar itu, gurunya pun tersenyum. Lalu berkata kepada muridnya itu, "Jangan lupa ya nak, masih ada K yang kelima." Muridnya pun merasa heran dan dia bertanya, "Apa itu Pak, K yang kelima?" Tanya anak muda itu dengan antusias. Sang guru pun menjawab, "K yang kelima adalah kuburan." Mendengar hal itu, pemuda ini menjadi terkejut lalu dia terdiam. Ia tidak tahu hendak berkata apa karena memang dia tidak siap untuk K yang kelima itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang siap untuk 4 kata itu. Dia mau kuliah, dia mau kerja, dia mau kaya, dia mau nikah, bahkan menghayal punya hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka lupa dengan K yang kelima yang dikatakan oleh guru itu. Sehingga ketika mereka sadar, seringkali waktu itu sudah terlambat. Dan hal seperti itulah yang terjadi pada orang kaya yang diceritakan dalam firman Tuhan ini saudara dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dia menjadi sadar justru ketika jasadnya sudah berada dalam liang kubur. Dia lupa mempersiapkan tentang hari esok, yaitu saat kematian itu datang. Itulah masa depan yang indah. Bagaimana mempersiapkan masa depan yang indah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari kisah orang kaya dan Lazarus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bagaimana mempersiapkan masa depan yang indah di dalam hidup ini saudara? Dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari kisah orang kaya dan Lazarus ini, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama saudara, perhatikan dalam ayat 19 sampai dengan 23, bahwa pentingnya menghargai waktu yang dipercayakan Tuhan. Yang pertama adalah pentingnya menghargai waktu yang dipercayakan Tuhan. Bagaimana di dalam hidup ini saudara, bagaimanakah gambaran waktu itu digunakan oleh orang kaya dan Lazarus dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat 19 dikatakan orang kaya dikatakan berpakaian jubah ungu, kain halus. Merupakan sebuah pakaian yang mahal pada waktu itu. Setiap hari digambarkan ia bersukaria dalam kemewahannya. Orang kaya ini menggunakan hari-harinya hidup di dalam kemewahan dia. Dia hidup hanya berpusat kepada dirinya sendiri dan tidak pernah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan dia. Sedangkan Lazarus dalam ayat 20 sampai dengan 21, di situ dikatakan badannya penuh dengan borok. Dia sangat menderita. Dia berbaring dekat rumah orang kaya itu. Dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan anjing dikatakan menjilat boroknya. Saudara, dari dua orang ini benar-benar sebuah pemandangan yang kontras dan ironis. Lalu kemudian dikatakan ayat 22 sampai 23 itu. Lalu kemudian Lazarus mati. Demikian orang kaya tersebut. Saudara, dari firman Tuhan ini gambarannya pada akhirnya di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 26. Di situ betapa menyesalnya si orang kaya itu. Tetapi nasi sudah jadi bubur dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan sekarang untuk mengubah keadaan itu. Bahwa semuanya sudah berakhir dengan kata terlambat. Saudara, itulah satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh orang kaya tersebut. Ia terlambat untuk berbuat baik. Ia terlambat untuk mengasihi sesamanya. Ia terlena dalam hidup kemewahan yang dia alami. Ia lupa untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Padahal Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah ia punya kesempatan? Tentu saja dia punya kesempatan pada waktu itu.
Bahkan ia tidak perlu repot-repot jauh-jauh pergi untuk menunjukkan kasih itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang miskin itu berbaring di depan rumah dia. Bahwa dia bisa menunjukkan kasih dalam perbuatan yang nyata itu karena Lazarus berbaring di depan pintu rumahnya. Ia punya kesempatan pada waktu itu. Ia punya sesuatu yang bisa ia berikan pada waktu itu. Tapi orang kaya tersebut tidak melakukannya. Dan pada akhirnya ketika semua terlambat, ia pun menyesal. Dan sebuah penyesalan yang sayangnya tidak bisa lagi dia perbaiki. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika waktu masih dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini saudara, hendaklah kita memakai waktu-waktu kita ini dengan hikmat untuk mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik mungkin. Saudara, Paulus mengingatkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian dalam kehidupan kita. Mungkin juga pada saat ini kita bisa terlena dengan gambaran kehidupan orang kaya ini saudara. Bahwa kita terlambat, kita terlena dalam kehidupan kita saat ini. Kita lupa memanfaatkan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar menghargai waktu. Mengisinya dengan apa saudara? Dengan segala perbuatan yang baik berdasarkan kasih Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Teruslah memakainya untuk belajar apa saudara? Lebih dekat dan lebih taat kepada Tuhan. Saudara, lebih dekat dan lebih taat kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu sudah setahun lebih bahkan hampir 2 tahun. Kita akan memasuki masa-masa pandemi ini. Saudara, ketika kita merenungkan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Apakah kita terlena dengan situasi yang saat ini yang kita hadapi saudara? Bagaimana saya dan saudara senantiasa berjaga-jaga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan hari maupun saatnya akan tiba. Kata Matius 25 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak yang ditawarkan dunia hari ini. Bahkan membuat kita bisa terlena dan lupa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan sebagai ahli waris Tuhan di muka bumi ini. Sungguh bahwa hidup di hari-hari yang jahat ini bahkan penuh penyesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita merenungkan hari-hari dalam hidup ini saudara. Sudahkah kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau mungkin kita terlena dengan situasi saat ini. Oh iya, saya bisa kok dari rumah. Dari rumah saja kita beribadah. Saat ini kita bisa berjalan sampai pada saat ini. Tetapi adakah kita sungguh menghargai waktu itu ketika kita beribadah? Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita terlena dengan situasi ini saudara. Kita mungkin bisa beribadah dari rumah tetapi kita tidak sungguh menghargai waktu itu. Apa yang kita buat saudara? Bisa saja kita matikan videonya. Lagi ibadah, kita bisa melakukan hal yang lain saudara. Tidak apa-apa, dengar aja, saya bisa lakukan hal yang lain. Atau mungkin lagi ibadah kita sambil makan saudara. Kita tidak lagi menghargai waktu itu adalah waktu Tuhan. Seperti kita berada di rumah Tuhan ketika kita beribadah. Bahwa kita menghargai waktu itu. Kita memberikan waktu kita dengan baik. Sekalipun sebagian kita masih beribadah di rumah. Tetapi mari kita sungguh-sungguh menghargai waktu itu untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada keterlambatan yang masih bisa ditebus dengan sejumlah harga mungkin dalam hidup kita. Tetapi ada pula keterlambatan yang benar-benar tidak bisa lagi ditebus walaupun dengan harga sebesar apapun. Oleh karena itu, saudara, kita harus mewaspadai setiap langkah dalam hidup kita dengan berhenti
menyia-nyiakan waktu itu, saudara. Seberapa jauh saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, mempergunakan hari-hari dalam hidup ini, saudara. Kita sungguh-sungguh mau melakukan itu seperti untuk Tuhan. Pergunakanlah waktu yang tersisa untuk mengambil nyata hal-hal yang nyata dalam hidup saya dan saudara. Yaitu apa, saudara? Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sungguhkah kita sungguh-sungguh sudah taat mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup saya dan saudara? Lakukanlah segala sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya dan saudara. Bukan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Seperti gambaran tentang orang kaya itu, saudara. Mereka menghabiskan waktunya dengan melakukan berpakaian yang mewah. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan dia. Dia terlena sehingga dia tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah setiap kita dipenuhi dengan kebijaksanaan dalam hidup kita. Dengan kearifan di dalam hidup ini, dalam hikmat. Memampukan kita untuk menghitung hari-hari kita. Menghargai setiap detik yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, adakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup ini? Atau mungkin kita sudah mulai suam-suam kuku. Kita sudah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak sudah lagi mau sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita digambarkan oleh firman Tuhan menjadi suam-suam. Menjadi lesu. Tidak ada lagi kehausan, kegairahan untuk mau mencari Tuhan, untuk mau beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika dalam masa pandemi ini kita pun diberikan waktu untuk bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak menghargai. Padahal Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak mau mencari Tuhan. Mereka lebih sibuk terlena dalam hidup mereka di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagian saat ini. Dan digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa orang kaya itu tidak lagi punya kesempatan. Tetapi bagi saya dan saudara saat ini, kita masih punya. Jangan ditunda lagi, mulailah hari ini juga. Agar kita tidak sampai berakhir di tempat yang sama seperti yang digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan orang kaya ini, saudara. Hargailah waktu sebaik mungkin. Karena ada keterlambatan yang tidak bisa saya dan saudara perbaiki. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dikatakan dihakimi. Inilah yang digambarkan dalam hal ini, saudara. Ketika orang kaya ini, saudara, akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak mempunyai kesempatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan masa depan yang indah. Perhatikan dalam ayat 24 sampai dengan ayat 31, yaitu mempersiapkan hari esok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah orang kaya dan Lazarus ini mengajarkan bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah pada waktu hidup, bukan sesudah kematian itu datang. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini menggambarkan, saudara, bahwa penghakiman itu tetap ada pada akhir kehidupan kita. Dan kita melihat pada waktu hidup orang kaya itu digambarkan dia hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam kesenangan dia, saudara. Sedangkan Lazarus miskin dan menderita. Tetapi sesudah kematian, hal sebaliknya terjadi di dalam kehidupan mereka. Lazarus hidup senang di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya menderita sengsara di alam maut itu. Saudara, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut bukan karena dia kaya, bukan berarti kita tidak boleh kaya.
Bukan saudara. Dan tidak semua orang kaya harus menderita setelah kematiannya. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang orang yang kaya tetapi hidup senang di akhir hidupnya. Salah satunya yaitu Abraham, Ayub, dan Daud saudara. Sedangkan Lazarus hidup senang di Firdaus. Bukan pula karena dia miskin. Oh berarti kita hidup di dunia ini harus miskin. Bukan saudara. Tetapi inti masalahnya di sini adalah orang kaya tidak mempersiapkan tentang hari esoknya kelak setelah kematian itu. Sedangkan Lazarus mempersiapkannya meskipun dia miskin dan menderita. Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini juga mengajarkan bahwa melakukan yang baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah pada waktu saya dan saudara hidup, bukan pada waktu sesudah kita mati. Saudara, jelas sekali dalam ayat 27 sampai 31 digambarkan dalam ayat firman Tuhan ini bahwa orang kaya tidak bisa melakukan hal yang baik semasa hidupnya, tetapi ia tidak melakukan. Sesungguhnya ia bisa melakukannya pada waktu itu saudara, tetapi orang kaya tersebut tidak melakukannya. Ia memiliki harta yang melimpah, bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Orang kaya ini punya kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan berkekurangan, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu saudara. Ia hanya hidup digambarkan bersenang-senang dan melupakan tugas dan tanggung jawab dia. Hatinya dikatakan tidak tergerak ketika Lazarus yang miskin itu mengambil remah-remah makan di bawah kolong mejanya. Dan waktu ajalnya tiba, tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik segala kelemahannya, kalau kita melihat ada juga yang patut kita puji dari orang kaya ini saudara, bahwa sesudah ia berada di alam maut dikatakan dia masih ingat kepada siapa saudara? Kelima saudaranya. Perhatikan dalam ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini saudara. Kata orang itu dalam ayat 27, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ia tidak ingin saudaranya itu mengalami seperti apa yang dia alami saudara. Di hatinya masih ada kasih dan dia meminta agar Abraham mengutus suruh Lazarus untuk pergi kepada saudara-saudaraku. Peringatkan mereka agar mereka bertobat, saudara. Tetapi Abraham memberitahukan bahwa hal itu tidak mungkin lagi. Sudah terlambat, saudara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa memberitakan Injil dan percaya akan Injil itu ada pada waktu saya dan saudara hidup, bukan sesudah mati. Orang mati tidak bisa lagi memberitakannya, saudara. Demikian pula orang yang sudah mati tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, selagi Tuhan memberikan nafas hidup saya dan saudara pada hari ini saudara, beritakanlah kabar baik itu kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai seperti orang kaya ini, dia kembali mengingat, sampaikan berita kabar baik itu kepada saudaraku di sana. Tetapi apa jawaban Abraham saudara? Dikatakan, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada orang yang masih hidup di sana, kalau mereka mau mendengarkan, maka akan ada kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu masih hidup, inilah yang kita ingatkan, mempersiapkan hari esok kita. Selagi saya dan saudara masih hidup, inilah kesempatan. Bertobatlah dan terimalah anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Jangan tunda-tunda lagi. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, jangan kita terlena dengan nikmatnya dunia ini saudara. Terlena dengan situasi yang kita hadapi saat ini sehingga kita tidak lagi mau mencari Tuhan. Kita tidak lagi rindu haus untuk mencari Tuhan di dalam hidup ini saudara. Sewaktu masih hidup, mari saudara,
Jangan menunda-nunda waktu itu. Mempersiapkan diri untuk hari esok tentang masa depan yang indah adalah sekarang, bukan pada waktu kita mati seperti yang digambarkan tentang kehidupan. Kisah orang kaya dan Lazarus ini mengingatkan saya dan saudara tentang hal yang penting, yaitu persiapan untuk kematian adalah waktu saya dan saudara hidup saat ini, bukan sesudah kematian itu datang. Yang kedua dikatakan melakukan apa yang baik kepada sesama kita. Untuk apa saudara? Memuliakan Tuhan. Adalah pada waktu apa saudara? Pada waktu saya dan saudara masih hidup. Lakukanlah itu bukan pada waktu sudah mati. Seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Memberitakan Injil. Kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengingatkan saudara orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami, istri, anak-anak kita, keluarga kita. Mengingatkan mereka tentang Injil itu. Kebenaran firman Tuhan itu. Pada waktu kita masih hidup dan dia masih hidup. Bukan pada waktu sesudah kita mati. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 19. Dalam bahasa sehari-hari mengatakan bahwa mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan. Untuk banyak melakukan hal-hal yang baik. Murah hati dan suka memberi. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa depan yang akan datang. Dan dengan itu mereka akan mendapatkan hidup kekal, yakin hidup yang sejati. Saudara, mempersiapkan tentang hal yang ke depan dikatakan hidup yang kekal adalah pada waktu kita masih hidup. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, secara umum firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup manusia itu memang singkat sekali saudara. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, hidup saya dan saudara ini singkat dan terbatas. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk hal-hal yang berguna. Hidup yang kita ini singkat dan hidup kita ini hanya sementara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masa depan yang indah dalam hidup kita digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya dan saudara mempersiapkan masa depan yang indah itu di dalam Tuhan. Yaitu apa saudara? Selagi saya dan saudara masih hidup, mari kita menghargai waktu yang ada ini. Mari kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita tidak terlena dalam hidup kita saat ini. Kita bersyukur dengan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita mempergunakan harta yang kita miliki itu untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan percayakan, memang kita harus bekerja, melakukan saudara yang baik dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sibuk-sibuk dalam segala hal kita. Kita lupa mencari Tuhan. Mempersiapkan hari depan yang indah seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Dan yang kedua dikatakan mempersiapkan hari esok kita, saudara. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita tidak memberikan waktu kita, mempersiapkan hari depan kita dengan sebaik mungkin. Dengan kata lain seperti yang digambarkan dalam hidup Lazarus, sekalipun ada banyak penderitaan, ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh dikatakan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh setia mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, harta yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan berikan kesempatan, saudara. Selagi kita bisa melakukan itu, mari kita melakukan. Menolong orang-orang di sekitar kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita sampaikan kabar baik itu kepada saudara-saudara kita. Mari kita mengajak mereka untuk mencari Tuhan. Mengingatkan mereka. Sehingga tidak ada kata terlambat. Seperti yang digambarkan tentang hidup orang kaya ini. Bahwa dia tidak bisa lagi mau menyampaikan hal itu kepada saudara-saudaranya.
Dan saya dan saudara diingatkan kembali pada pagi hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Mari kita menghargai waktu yang ada ini. Menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada kata terlambat. Kita sungguh-sungguh mau melakukan itu di hadapan Tuhan. Dan mempersiapkan hari esok kita. Bahwa ketika kita hidup di dunia ini. Inilah waktu kita mempersiapkan hari esok itu. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan mempersiapkan hal yang terindah di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin dalam hidup ini. Kami tidak terlena dengan segala situasi dalam hidup ini sehingga kami melupakan Tuhan. Kami tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Jikalau selama ini kami tidak mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin. Bahkan kami tidak mempersiapkan hari esok kami dengan sebaik mungkin. Selagi Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan nafas kehidupan. Allah Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan sampai pada saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa saat inilah, selagi kami masih hidup, waktu inilah kami mempergunakan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kami bisa melakukan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Menghargai waktu ini, mencari Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Bahkan kami menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada keluarga kami, kepada saudara kami, kepada orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh diingatkan kembali bagaimana kami mempergunakan, menghargai waktu yang ada dan mempersiapkan diri kami untuk hari esok kelak ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.